Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1999, hujan rintik-rintik menyambut kepindahan Ningrum dan ibunya Busari ke sebuah gubuk tua di ujung desa Kemiri. Gubuk itu berdiri sepi di tengah ladang ilalang, dikelilingi pohon bambu yang meliuk tertiup angin, berdecit lirih seperti mengeluh pelan. Bangunannya tua, berdinding anyaman bambu, dengan atap seng berkarat dan berderit setiap kali tertiup angin. Ningrum menatap gubuk itu dari balik jendela mobil bak terbuka. Usianya baru menginjak 14 tahun. Di balik rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya, sepasang mata cemas mengamati tempat tinggal baru itu. Hatinya diliputi ketidakpastian. "Mari, Ning, rumah barumu," ucap Busari dengan senyum hambar. Ia sudah lama menjanda sebelum akhirnya menikah lagi dengan Pak Darto, lelaki setengah baya yang dikenal sebagai petani sukses di desa itu. Pak Darto menyambut mereka di depan pintu. Senyumnya lebar tapi matanya menyipit tajam, membuat Ningrum merasa tidak nyaman sejak pandangan pertama. Lelaki itu tinggi, bertubuh kekar, dan memiliki sorot mata yang sulit ditebak, antara ramah dan mengintai. "Selamat datang di rumah sederhana kita," katanya sambil membukakan pintu. Begitu masuk, Ningrum mencium bau lembab yang tajam, bau kayu tua, tanah basah, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ruang tamu itu remang-remang meski matahari masih tinggi. Jendela-jendela kecil dipenuhi debu, dan hanya ada satu lampu gantung tua yang menggantung lelah dari langit-langit. Sejak malam pertama, Ningrum mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Di kamar kecilnya yang hanya dibatasi oleh tirai tipis, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik dinding. Kadang-kadang, saat malam sunyi menyelimuti, ia mendengar langkah kaki pelan menyusuri lantai kayu, berhenti di depan kamarnya, lalu menghilang tanpa jejak. Suatu malam, saat ia hendak tidur, jendela kamarnya terbuka sendiri. Angin menerpa wajahnya lembut, tapi bersamaan dengan itu, ia melihat bayangan samar berdiri di dekat pohon bambu. Ia buru-buru menutup jendela dan menarik selimut sampai ke atas kepala. "Ibu, Ningrum takut," bisiknya suatu pagi, saat mereka sedang menyapu halaman belakang. Busari hanya diam. Wajahnya datar, matanya tidak seperti dulu lagi, dingin dan jauh. Sejak tinggal di rumah itu, ibunya menjadi orang lain. Tak lagi hangat, tak lagi mendengarkan cerita Ningrum. Perubahan itu terasa seperti kabut yang menyelimuti perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya makin terasa sunyi. Ningrum tidak punya teman. Ia tak diizinkan bergaul dengan anak-anak desa karena alasan rumah tangga harus dijaga dari pengaruh luar. Satu-satunya suara yang sering terdengar hanyalah suara Pak Darto yang tertawa keras di ruang tengah sambil menonton televisi kecil hitam putih, dan suara ibunya yang mulai sering mengaji sendiri di dapur, dengan nada datar tanpa penghayatan. Suatu sore, saat membantu membersihkan gudang di belakang rumah, Ningrum menemukan sebuah boneka kain tua, tergantung di langit-langit. Boneka itu, lusuh matanya hanya satu, dan ada bercak merah di bagian mulutnya. Ia ingin membuangnya, tapi tiba-tiba Busari muncul dari balik pintu dan berkata, "Jangan sentuh itu. Itu milik keluarganya Pak Darto." Ningrum diam, tetapi hatinya makin tak tenang. Malam itu ia bermimpi melihat boneka itu berjalan sendiri, memandang ke arahnya dari sudut kamar, lalu tertawa dengan suara serak seperti batu bergesekan. Hari-hari berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Piring pecah tanpa sebab, suara bisikan saat ia sedang mandi, dan bayangan hitam yang melintas di lorong rumah. Ningrum mulai sulit tidur. Kantung matanya menghitam. Tapi saat ia menceritakan semua itu, ibunya hanya berkata, "Jangan suka berkhayal, kita hidup di rumah orang, hormati suami ibu." Pak Darto pun semakin sering berada di rumah.
Ia memperhatikan Ningrum dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pernah saat ia sedang mencuci kaki di sumur belakang, Pak Darto berdiri di ambang pintu. Hanya diam, memandangi tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki tanpa berkata sepatah kata pun. "Kenapa Bapak ngelihatin Ning kayak gitu?" tanya Ningrum. Suaranya gemetar. Pak Darto hanya tertawa pelan. "Kamu anak gadis yang cantik, harus hati-hati ya. Dunia luar itu kejam." Ningrum berlari masuk ke rumah, menahan air mata. Ia ingin pergi, ingin kabur dari tempat itu. Tapi kemana? Tak ada keluarga lain dan ibunya pun seperti sudah jadi orang. Satu malam menjelang. Langit mendung menggantung. Petir sesekali menyambar dan angin bertiup kencang, membuat daun bambu menari-nari liar di luar rumah. Ningrum menutup jendela dan mencoba tidur. Tapi tepat tengah malam ia terbangun oleh suara pintu kamarnya berderit. Dia menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Tak ada suara, hanya keheningan yang menyesakkan. Tapi ia tahu, ia tidak sendiri malam itu. Sejak malam jendela terbuka dan langkah kaki misterius di depan kamarnya, Ningrum tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam terasa seperti jebakan. Rumah itu semakin sesak, seolah dindingnya menyimpan rahasia yang tak terucap, dan lantainya mencatat setiap dosa yang disembunyikan. Pak Darto makin sering berada di rumah, namun bukan dengan sikap ramah atau perhatian. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya, pemarah, mudah tersinggung dan kasar. Jika Ningrum tidak cepat menyajikan kopi, ia membanting cangkir. Jika lantai belum disapu saat ia bangun, ia menampar meja sambil berteriak-teriak, seakan rumah itu milik pribadi yang tak boleh disentuh sembarangan. Namun semua itu masih bisa Ningrum tahan. Yang membuatnya menggigil ketakutan adalah tatapan Pak Darto yang kini berubah. Tatapan itu tak lagi sekadar memperhatikan, tapi menelanjangi. Ia sering memandangi Ningrum lama-lama, bahkan ketika Ibu Sari sedang di rumah. Ada gelap di balik mata pria itu, sesuatu yang membuat Ningrum merasa jijik dan takut dalam waktu bersamaan. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika hujan turun deras. Bu Sari sedang ke pasar, katanya ingin membeli beras dan garam. Ningrum yang tengah menyapu ruang tamu terperanjat saat Pak Darto tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Kamu makin gede ya, Rum." Suaranya rendah, namun nadanya licik. "Udah mulai mirip ibumu waktu muda." Ningrum membeku, sapu di tangannya gemetar. "Bapak, Ningrum mau lanjut nyapu," katanya pelan, mencoba menjauh. Namun Pak Darto melangkah lebih dekat, tangannya menyentuh bau Ningrum dengan lembut yang terasa seperti belati dingin, menempel di kulitnya. "Nggak usah takut. Bapak cuma pengen ngobrol. Deket-deket aja. Kita ini keluarga toh." Ningrum menghindar dan buru-buru lari ke dapur, mengunci diri. Di dalam kamar kecil di belakang rumah. Nafasnya tersengal, matanya memerah. Tubuhnya gemetar seperti daun yang diterpa angin malam. Saat ibu pulang, Ningrum langsung memeluknya dan menangis terseduh. Ia mencoba menceritakan semuanya, tatapan Pak Darto, sentuhan menjijikan itu, dan ketakutannya setiap malam. Ia berharap ibunya akan marah, melindunginya seperti ibu-ibu lain di cerita-cerita yang ia dengar. Namun reaksi Bu Sari mengejutkannya. "Cukup," bentak Bu Sari sambil menepis pelukan Ningrum. "Kamu jangan mengada-ada. Bapak kamu orang baik. Dia yang kasih kita makan, kasih tempat tinggal. Tapi Bu, dia. Nyentuh Ningrum, isak Ningrum Bu Sari, menampar pipi putrinya. "Jangan. Kurang ajar. Itu suami ibu, kamu pasti salah paham." Ningrum tak percaya. Di hadapannya kini berdiri bukan lagi ibu yang dulu menyuapinya saat sakit, bukan ibu yang dulu memeluknya saat petir menggelegar. Ini adalah perempuan asing yang lebih memilih lelaki itu daripada darah dagingnya sendiri. Sejak hari itu, Ningrum semakin terisolasi. Ibunya menjauh, dan Pak Darto semakin berani. Kadang malam-malam ia berdiri di depan tirai kamarnya, mengintip dari celah sempit. Ningrum pura-pura tidur, tubuhnya menggigil, jantungnya berdetak cepat. Tapi ia tahu kalau tirai itu bukan lagi sekadar kain pembatas.
Itu adalah layar di mana teror dipertontonkan setiap malam. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan dan rumah sunyi tanpa suara, Pak Darto membuka pintu kamarnya perlahan. Lantai kayu berderit lirih. Ningrum sudah tidak tidur. Ia berbaring memunggungi pintu, menahan napas. Tangannya menggenggam pisau dapur kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Kakinya gemetar, tapi ia bersumpah. Jika lelaki itu menyentuhnya, malam itu dia akan dibikin melawan, bahkan jika harus berdarah-darah. Tapi malam itu hanya tatapan. Pak Darto berdiri di ambang pintu, menatapnya dalam gelap, lalu pergi. Tak ada kata, tak ada sentuhan. Hanya suara pintu kembali tertutup perlahan. Esok paginya, Ningrum bersikap biasa. Ia mencuci pakaian seperti biasa, menanak nasi seperti biasa, dan menyapu halaman seperti biasa. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai mati. Kepercayaan, harapan. Bahkan mungkin sebagian jiwanya. Di sekolah, ia mulai murung. Teman-temannya bertanya-tanya, tapi Ningrum hanya tersenyum kecil. Ia takut, malu, dan bingung. Siapa yang akan percaya? Bahkan ibunya sendiri tidak peduli. Kejadian-kejadian seperti itu terus berulang. Kadang hanya lirikan, kadang desahan napas di dekat telinganya saat lewat. Kadang sentuhan tidak sengaja saat mereka berselisih jalan di dapur. Ningrum mulai mencatat hari-harinya di selembar buku usang. Ia tulis semua yang ia rasakan, semua yang ia alami. Buku itu satu-satunya teman yang bisa ia percaya. Sampai pada suatu malam, Ningrum mendengar percakapan antara Pak Darto dan seorang pria tua yang datang ke rumah. Ia menguping dari balik tirai. Anaknya makin mekar. Cantik, bersih. Darah muda, manis, kata suara pria tua. Pak Darto tertawa pendek. Bisa diatur, tapi pelan-pelan. Ibunya masih belum sepenuhnya nurut. Ningrum terdiam. Napasnya tercekat. Dunia di sekitarnya seakan runtuh. Bukan hanya Pak Darto, tapi ada orang lain dan ibunya. Tahu, tatapan gelap di balik tirai kini bukan hanya milik Pak Darto. Ada lebih banyak mata yang mengintai. Ningrum sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah ancaman nyata. Malam itu ia berdoa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tapi doanya bukan minta keselamatan. Doanya adalah agar semua ini segera berakhir dengan cara apapun. Hujan turun sejak sore, langit di atas desa. Ngentak seolah tak lagi tahu caranya tersenyum. Angin mendesir membawa hawa dingin yang menembus celah-celah dinding kayu rumah tua Pak Darto. Ningrum duduk memeluk lututnya di sudut kamar, matanya menatap kosong ke arah dinding yang penuh goresan lembab. Hari itu seorang tamu datang. Lelaki tua dengan sorot mata kelam, langkah tertatih, dan suara serak yang penuh wibawa. Dialah Mbah Raji, ayah kandung Pak Darto, yang datang tanpa pemberitahuan. Ningrum sempat merasa sedikit lega. Setidaknya, dengan kehadiran seorang kakek, mungkin rumah itu akan terasa lebih manusiawi. Tapi harapan itu hanya sekejap. Sejak malam pertama Mbah Raji menginap, Ningrum mulai merasakan hawa yang lebih pekat, lebih berat. Tatapan lelaki tua itu membuat kulit lehernya merinding setiap kali mereka berpapasan. Ia sering memandangi Ningrum terlalu lama. Bahkan saat Ningrum hanya sekadar menaruh piring di meja, ia bisa merasakan mata tua itu menempel di punggungnya. Suatu malam, Ningrum terbangun karena mendengar suara langkah berat mendekati kamarnya. Lantai kayu berderit, hatinya berdegup cepat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ningrum menahan napas, tubuhnya membeku. Terdengar helaan napas pelan, lama. Lalu pintu kamar didorong sedikit, hanya terbuka sejengkal. Ningrum tidak berani bergerak. Setelah beberapa menit, suara langkah itu perlahan menjauh. Esoknya, Ningrum memberanikan diri mengadu lagi kepada Ibu Sari. "Ibu, Ningrum takut sama Mbah Raji," katanya lirih. Ibu Sari hanya menoleh sekilas sambil mencuci baju. "Jangan ngaco, Rum, itu orang tua. Hormati." "Ibu, dia suka lihat Ningrum." "Aneh, Bu, malam tadi pintu kamar dibuka. Ningrum lihat bayangannya di luar." Ibu Sari mengangkat ember air dan menyiramkan ke lantai.
Jangan sembarangan ngomong. Itu kakeknya bapakmu. Kalau kamu terus ngelunjak, kamu yang salah. Ningrum terdiam, lagi-lagi suaranya tenggelam di telinga. Ibunya sendiri. Sejak hari itu, Ningrum sering bersembunyi di kebun belakang. Ia tak betah di dalam rumah, terutama kalau malam menjelang. Mbah Raji semakin sering muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Tiba-tiba, sudah ada di belakangnya saat ia sedang menyapu. Tiba-tiba sudah duduk di teras, memandanginya dari kejauhan. Suatu malam, Ningrum tertidur di dapur. Ia terlalu takut masuk kamar. Saat terbangun, ia mendapati dirinya berselimut tikar dan ada bekas abu dupa yang terbakar di pojok ruangan. Aroma wangi yang menusuk hidung masih menggantung di udara. Ia bingung, siapa yang menyalakan dupa itu? Dan kenapa? Sejak saat itu Ningrum mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong panjang gelap dan lembab. Dari dinding lorong, tangan-tangan muncul, meraih tubuhnya, menarik rambutnya, mencakar kulitnya. Ia menjerit, tapi tak ada suara. Di ujung lorong berdiri sosok perempuan yang mirip dirinya, namun dengan mata hitam pekat dan senyum getir yang menakutkan. Ketika terbangun, Ningrum selalu menemukan tubuhnya penuh lebam-lebam, yang tak ia tahu asalnya. Rasa takut berubah menjadi kebingungan. Kebingungan berubah menjadi kecurigaan. Namun, lebih dari itu muncul rasa marah. Marah karena tak ada satu pun orang dewasa di rumah itu yang benar-benar peduli. Bahkan ibunya, yang dulu hangat dan penuh kasih, kini seperti terhipnotis oleh aura rumah tua itu. Ibu Sari tak lagi tersenyum, hanya sibuk membersihkan rumah atau menatap keluar jendela dengan mata kosong. Beberapa malam kemudian, Ningrum mendengar suara dari kamar belakang tempat Mbah Raji biasa tidur. Ia mengintip dari celah pintu. Di dalam kamar itu, Mbah Raji duduk bersila di atas lantai, dikelilingi lilin dan dupa. Ia memegang boneka kecil dari jerami dan rambut. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Ningrum menahan napas. Tubuhnya bergetar hebat, astagfirullah. Bisiknya pelan. Ia segera berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan bersujud. Tapi bahkan doa pun terasa percuma malam itu. Ada sesuatu yang salah di rumah itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar perilaku manusia. Rumah itu memakan kebahagiaan. Ia tumbuh subur dari ketakutan dan bisikan-bisikan gelap. Suatu pagi, ketika Mbah Raji sedang duduk di teras, Ningrum memberanikan diri untuk menatap matanya secara langsung. Kenapa Mbah suka liatin Ningrum terus? Tanyanya berani. Mbah Raji hanya tertawa pelan. Karena kamu bukan anak biasa. Ucapan itu membuat Ningrum membeku. Kamu akan tahu nanti, dosa itu menurun. Dan kamu sudah diwarisi semuanya. Ningrum tak mengerti, tapi hatinya terasa makin berat. Ada rahasia gelap yang ia belum tahu. Dan rumah ini sepertinya menyimpannya sejak lama. Saat malam kembali turun dan suara burung hantu memecah keheningan, Ningrum tahu satu hal. Ia tak bisa terus tinggal di rumah itu. Tapi kemana ia akan pergi? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya diwariskan padanya? Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, dalam doanya, Ningrum tidak hanya memohon perlindungan, tapi juga kekuatan untuk melawan. Fajar belum lama merekah ketika Ningrum memutuskan untuk pergi. Tas kecil berisi pakaian seadanya digendong erat, dan langkah kakinya cepat menapaki jalan setapak yang masih basah oleh embun pagi. Ia tak tahu harus kemana selain ke rumah kepala desa. Sosok itu, Pak Lurah Supriyadi, selama ini dikenal bijak dan dipercaya warga. Ningrum hanya bisa berharap setidaknya satu orang akan mendengarnya. Desa Ngentak masih sunyi. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, dan asap dapur mulai mengepul dari beberapa rumah. Tapi bagi Ningrum, pagi itu lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena beban yang selama ini hanya bisa ia tanggung sendiri. Ia ingin mengakhiri semua penderitaan itu, atau setidaknya mencoba. Begitu sampai di rumah Pak Lurah, ia langsung mengetuk pintu dengan tergesa.
Tak lama, pintu dibuka oleh seorang perempuan tua, istri Pak Lurah. Wajahnya kaget melihat Ningrum berdiri di ambang pintu, dengan mata sembab dan tubuh menggigil. "Loh, kamu Ningrum toh? Kenapa, nak?" Tanyanya penuh khawatir. Ningrum hanya mengangguk lemah. "Saya mau ketemu Pak Lurah, Bu. Penting." Tak lama kemudian, Pak Supriyadi muncul dari dalam rumah, mengenakan sarung dan peci. Wajahnya penuh tanda tanya. "Ada apa pagi-pagi ke sini, Rum?" Ningrum langsung menangis. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang selama ini ia pendam. Tentang Pak Darto, tentang Mbah Raji, tentang malam-malam yang membuatnya tak bisa tidur, tentang suara-suara dan tatapan yang menghantuinya setiap hari. Pak Lurah dan istrinya saling pandang. Wajah mereka berubah, tapi bukan karena marah, melainkan canggung. "Rum," kata Pak Lurah pelan, "kamu yakin Darto itu orang baik? Dia selalu aktif di masjid, suka bantu warga. Kami kenal dia sudah lama." "Mustahil, dia begitu." Ningrum menunduk, kecewa. "Pak, saya nggak bohong, saya cuma pengen didengar. Kalau kamu capek di rumah, mungkin bisa tinggal sama saudara dulu. Tapi jangan asal nuduh orang. Ini desa kecil, gosip bisa bahaya," sambung istrinya. Lembut namun tegas, Ningrum tak percaya. Bahkan di sini suaranya tetap tenggelam. Ia memandang Pak Lurah dengan mata memohon. "Saya nggak gila, Pak. Saya cuman..." "Sudah nggak kuat," Pak Lurah menghela napas. "Begini saja, nanti saya bicara sama Darto. Tapi kamu jangan cerita ini ke orang lain dulu ya. Kita selesaikan baik-baik." Tapi Ningrum tahu, itu hanya janji kosong. Ia pamit dengan hati hancur. Langkah kakinya berat saat meninggalkan rumah Pak Lurah. Dunia rasanya semakin mengecil, semakin sempit, seolah tak ada tempat untuk bernafas. Saat kembali ke rumah, Ningrum mendapati ibunya berdiri di depan pintu. Wajah Ibu Sari gelap penuh amarah. "Kamu kemana, ha?" bentaknya. "Aku ke rumah Pak Lurah," jawab Ningrum lemah. Ibu Sari menampar pipi Ningrum hingga ia terhuyung. "Kamu malu-maluin keluarga. Kamu pikir omonganmu itu bakal dipercaya orang. Kamu tahu nggak Darto itu orang yang disegani. Kamu cuma bikin malu." Ningrum menangis bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit di hati yang terus menumpuk. Malam itu, Ningrum duduk sendiri di belakang rumah. Ia menatap langit, berharap ada satu saja bintang yang tersisa. Tapi langit mendung, kelam tanpa cahaya, seperti hidupnya. Beberapa hari berlalu dan bisik-bisik mulai terdengar di desa. Ada yang bilang Ningrum kerasukan, ada yang bilang ia gadis nakal yang mengarang cerita. Beberapa anak muda di pos ronda bahkan menertawakannya dari kejauhan. "Tuh si gadis halu, katanya diganggu kakek sendiri, jijik." Ningrum hanya bisa menunduk dan berjalan cepat, menghindari tatapan-tatapan yang menusuk. Sementara itu, Pak Darto tetap beraktivitas seperti biasa, tersenyum ke warga, ikut pengajian, menyumbang ke masjid. Sosok sempurna di mata masyarakat. Namun, di balik pintu rumah, dunia Ningrum semakin gelap. Ia kini lebih sering bicara sendiri, menulis hal-hal aneh di kertas, dan berbicara pada bayangan di cermin. Dalam diamnya, kemarahan mulai tumbuh. Ia mulai bertanya, kalau dunia menolak mendengar jeritannya, apakah ia harus membuat dunia itu mendengar dengan cara lain? Suatu malam, Ningrum kembali bermimpi tentang lorong gelap. Kali ini, sosok perempuan bermata hitam itu tidak hanya berdiri di ujung lorong tapi mendekat dan berbisik di telinganya. "Kalau dunia tak percaya padamu, biarkan mereka takut padamu." Saat Ningrum terbangun, ia tidak lagi menangis. Ia hanya tersenyum kecil. Dan di mata gadis itu, untuk pertama kalinya, tak terlihat air mata, hanya kehampaan yang mencekam. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya mengangkat ketika seorang tetangga, Bu Wagini, lewat di belakang rumah Pak Darto untuk menjemur pakaian. Ia berhenti sejenak saat melihat pintu gubuk tua di belakang rumah itu terbuka lebar, bergoyang perlahan, seperti tertiup angin, meski udara pagi itu terasa nyaris diam.
Penasaran, Bu Wagini melangkah pelan. Aroma tak sedap menyergap dari dalam gubuk, bercampur bau anyir yang menusuk. Ia menelan ludah, lalu menyibak tirai rapuh yang menutupi pintu. Pandangannya langsung membeku. Ningrum tergeletak kaku di lantai tanah. Tubuhnya membiru, kedua matanya menatap kosong ke langit-langit reyot, dan di pergelangan tangannya tampak luka menganga. Di sekeliling tubuhnya ada ceceran darah yang mulai menghitam. Tubuh itu kaku, dingin, dan sunyi. Jeritan Bu Wagini membelah pagi yang tadinya tenang. Dalam sekejap warga berkumpul. Pak Darto bergegas keluar, diikuti Ibu Sari yang tampak limbung. Beberapa pemuda menggotong tubuh Ningrum ke balai desa, dan suasana segera dipenuhi gumaman, pertanyaan serta desas-desus. Bunuh diri, ujar salah satu perangkat desa yang memeriksa tubuh Ningrum dengan tergesa. Lihat tuh pergelangan tangannya. Biasa anak gadis stres. Bisa karena tekanan atau ya masalah pribadi. Tak ada yang menggubris luka memar di kakinya atau goresan di punggung yang tampak jelas saat kainnya tersibak angin. Semuanya terlalu cepat dilabeli. Bunuh diri, Pak Darto hanya diam di sudut. Wajahnya datar. Sementara itu, Ibu Sari menangis sesenggukan. Namun tak satu pun air matanya jatuh di tubuh Ningrum. Ia memegangi dada, seolah ingin menampik rasa bersalah yang mulai menggerogoti dari dalam. Warga menyelenggarakan pemakaman dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, liang lahat sudah digali di ujung pemakaman desa. Nisan kecil tanpa nama, berdiri di atas tanah merah yang masih basah. Tak ada tahlilan, tak ada doa dari keluarga. Hanya suara angin yang merayap di antara dahan, membawa sunyi yang menyesakkan. Malam hari setelah pemakaman, Ibu Sari duduk sendiri di kamar. Tatapannya kosong mengarah ke dinding. Di tangannya tergenggam sobekan kertas lusuh yang ditemukan di gubuk tempat Ningrum ditemukan. Surat itu tak pernah dibacakan ke siapapun. Bahkan Pak Darto tak tahu isinya. Ibu, aku lelah, aku mencoba bicara, tapi semua tutup telinga. Kadang aku berpikir, apa aku benar-benar hidup? Atau cuma boneka yang bisa ditendang kapan saja? Tapi aku masih sayang Ibu. Meskipun Ibu diam, aku tahu. Di hatimu ada luka juga. Maaf kalau caraku ini salah, aku cuma ingin tenang. Salam, Ningrum. Ibu Sari menangis tanpa suara. Tangannya gemetar dan dadanya sesak oleh beban yang selama ini ia tekan jauh-jauh ke dasar nurani. Namun ia tetap tidak berkata, "Dia masih siap pinun. Tak pernah menggarus, tak pernah membela anaknya sendiri." Hari-hari berlalu. Kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Namun rumah Pak Darto tak lagi seramah dulu. Ibu Sari jadi sering menyendiri. Ia tak lagi bicara banyak dengan tetangga. Sesekali terdengar suara isaknya di malam hari, tapi ia selalu berkata sedang terkena. Masuk angin Pak Darto tetap terlihat seperti biasanya di luar. Ia masih menghadiri pengajian, masih membantu warga. Tapi beberapa orang mulai merasakan hal aneh. Pak Darto kayaknya suka ngelamun sekarang ya, celetuk Bu Murni di warung. Iya, kemarin pas ngaji dia bengong sendiri. Kayak lihat sesuatu, jawab Pak Tono. Bahkan beberapa anak kecil mengaku melihat bayangan putih berdiri di dekat pohon mangga belakang rumah Pak Darto. Bayangan itu berdiri diam, rambutnya panjang menjuntai, dan matanya menatap tajam ke arah rumah, tapi setiap kali dicari, bayangan itu menghilang. Suatu malam saat hujan turun deras dan angin mengetuk-ngetuk jendela rumah, Pak Darto terbangun oleh suara langkah di halaman belakang. Suara itu pelan, namun jelas. Seperti langkah kaki di atas dedaunan basah. Ia membuka tirai dan mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap terdengar. Pak Darto merasa dadanya sesak. Peluh dingin membasahi lehernya. Saat berbalik, hendak kembali ke tempat tidur, ia dikejutkan oleh suara berbisik di telinganya. Aku belum selesai, Bapak. Pak Darto jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling kamar yang kosong, namun hawa dingin membungkus udara. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu ia abaikan, ia tekan, ia rusak. Berita kematian Ningrum
memang perlahan dilupakan. Tapi, di rumah itu kematian bukan akhir. Ia menjadi awal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang terus mengendap, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Dan malam-malam di rumah Pak Darto kini tak pernah benar-benar sunyi lagi. Tahun demi tahun berlalu. Gubuk tua yang berada di ujung desa itu perlahan ditelan semak belukar. Rumput liar tumbuh menjulang, menutup jalan setapak yang dulu pernah dilalui Ningrum dalam diam. Penduduk desa sudah lama tak berani mendekat, bukan karena tahu kebenaran, tetapi karena merasa tempat itu membawa sial. Namun sesuatu berubah saat malam-malam mulai terasa lebih panjang. Anak-anak yang bermain terlalu larut mengaku melihat sesosok gadis duduk bersimpuh di depan gubuk itu, mengenakan kebaya lusuh dengan rambut tergerai menutupi wajahnya. Tangis lirih terdengar menyayat hati, membuat angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. "Ibu, aku kedinginan, aku takut." Begitu bisik seorang bocah bernama Riko saat menggigil malam itu. Ia ditemukan keesokan paginya di depan rumah, tak sadarkan diri, dengan mata terbuka lebar dan bibir gemetar seperti habis menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Desa geger. Isu kembali mencuat, tapi kepala desa menepisnya sebagai tahayul. Anak-anak sering mengarang cerita, katanya dengan yakin. Namun, 2 hari kemudian, Pak Lurah ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Lehernya membiru seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Kematian itu menjadi pembuka dari serangkaian teror yang menyelimuti desa. Orang-orang yang dulu dikenal paling vokal membela Pak Darto, termasuk tetangga dekat yang pernah menolak laporan Ningrum, mengalami kejadian aneh. Ada yang ditemukan jatuh dari pohon tanpa sebab. Ada pula yang tubuhnya membusuk dalam semalam, meski sehari sebelumnya masih sehat bugar. Pak Darto sendiri sudah lama pergi dari desa setelah kematian Ningrum, konon menghilang ke kota. Tapi entah kenapa, desa tempat Ningrum tinggal dulu menjadi pusat kengerian. Beberapa orang yang pernah terlibat menutupi kematian gadis itu seperti dikutuk oleh waktu. Mereka bermimpi buruk setiap malam, tentang gadis dengan tubuh penuh luka yang menangis sambil mengulurkan tangan. "Kenapa kalian diam? Sayai." Begitu suara yang terdengar dalam mimpi mereka. Salah satu warga, Bu Warti, yang dulu mengenal Ningrum semasa kecil, mendengar suara ketukan di pintunya tiap pukul 2 dini hari. Suara itu diiringi isakan. Ketika ia mencoba mengintip dari balik, jendela sosok perempuan muda berdiri membelakanginya. Tubuhnya bergetar seperti tengah menahan amarah. Saat Bu Warti membuka pintu keesokan harinya, tak ada siapapun. Tapi bekas jejak kaki kecil tampak jelas di lantai tanah di depan rumahnya. Bu Warti yang semula menyangkal, akhirnya jatuh sakit. Malam sebelum ia meninggal, ia memanggil cucunya dan berkata, dia belum tenang. Ningrum belum pergi, dia marah, dia menunggu pengakuan. Teror itu memuncak saat seorang pemuda bernama Johnny, yang tertarik pada kisah mistis, nekat mendekati gubuk tua dan merekam menggunakan ponselnya. Ia tertawa meremehkan cerita yang tersebar. Tapi tak lama setelah pulang, ibunya menemukan Johnny menggaruk tubuhnya sendiri hingga berdarah-darah. Dalam rekaman videonya, terdengar suara samar seorang perempuan berbisik, "Aku belum selesai." Desa menjadi sunyi. Tak ada yang berani lewat dekat gubuk itu lagi. Seorang ustaz dari luar desa datang untuk membantu menenangkan warga. Ia mencoba mengadakan pengajian di dekat gubuk itu, namun malam itu semua lampu padam. Angin berhembus kencang, dan suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih nyata, seakan berasal dari perut bumi. Dalam mimpi beberapa warga, Ningrum muncul, wajahnya pucat, matanya penuh luka, namun sorotnya menyiratkan kesedihan yang tak berkesudahan. "Aku hanya ingin didengar, aku tak ingin dilupakan." Perlahan, satu persatu rahasia mulai terbuka. Beberapa warga mengaku dulu memang mendengar cerita dari Ningrum, tapi mereka takut menghadapi Pak Darto yang dikenal disegani. Ada pula yang menyaksikan luka di tubuh Ningrum,
namun memilih bungkam karena percaya pada nama baik keluarga Pak Darto. Kebenaran mulai terkuak, tapi arwah Ningrum belum tenang. Tangisnya masih terdengar. Sosoknya masih terlihat di balik jendela gubuk tua. Dendamnya belum tuntas, karena pelaku utama belum menerima balasan setimpal. Dan malam itu, seseorang baru terlihat datang ke desa. Seorang pria tua dengan langkah pincang, matanya kosong seperti tak punya jiwa. Orang-orang mengenalnya, wajah itu tak banyak berubah meski dimakan waktu. Pak Darto akhirnya kembali dan sang arwah telah menunggunya. Namanya Arga, seorang jurnalis muda dari Semarang yang memiliki ketertarikan pada kisah-kisah misteri dan sejarah kelam desa-desa terpencil. Ia mendengar tentang desa Kedawung melalui unggahan forum horor di internet, tentang gubuk tua, arwah, perempuan menangis dan kematian-kematian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Bermodal kamera, perekam suara, dan catatan lapangan, Arga datang ke desa itu saat matahari masih tinggi. Meski langit cerah, suasana desa terasa sunyi. Beberapa warga terlihat waspada, bahkan enggan berbicara. Saat Arga bertanya tentang gubuk tua di ujung desa, sebagian langsung menutup pintu rumah, yang lain hanya menggeleng tanpa suara. "Aku cuma mau menulis kebenaran," gumam Arga pelan-pelan sore itu. Arga menyelinap ke arah gubuk yang kini ditutupi semak dan ilalang. Pintu reyotnya nyaris copot dan dinding-dindingnya dipenuhi sarang laba-laba. Tapi yang menarik perhatian Arga bukanlah bangunan reyot itu, melainkan sebuah tanah yang tampak berbeda di bagian belakang gubuk, seperti pernah digali dan ditutup kembali. Dengan hati-hati, ia menggali menggunakan tangan kosong. Beberapa menit berlalu hingga jari-jarinya menyentuh sesuatu, sebuah benda keras berbentuk persegi panjang. Sebuah buku catatan usang dengan sampul kain yang sudah menguning. Debu dan tanah menempel di sela-selanya. Saat membuka halaman pertama, ia terdiam. Tulisan tangan dengan tinta pudar mengawali lembaran itu. "Namaku Ningrum. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Tapi aku ingin dunia tahu siapa yang menyakitiku." Jantung Arga berdegup kencang. Ia menyeka halaman dengan hati-hati. Setiap lembar mencatat hari demi hari kehidupan seorang gadis yang terjebak dalam lingkaran penderitaan. Nama Pak Darto dan Mbah Raji tertulis berulang kali, disertai kalimat-kalimat penuh ketakutan. Malam ini mereka masuk lagi ke kamarku. Aku mengunci pintu, tapi mereka tetap masuk. "Ibu diam saja," dia bilang, "aku hanya mimpi buruk. Aku ingin pergi dari sini tapi tidak tahu harus kemana. Semua orang bilang aku gila. Kepala desa tak percaya. Kalau aku mati, tolong cari buku ini. Aku tidak ingin mati sia-sia." Arga duduk lama di belakang gubuk, mencoba menenangkan pikirannya. Malam mulai turun dan udara berubah dingin. Ia kembali ke rumah kepala dusun yang bersedia menampungnya sementara. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Buku harian Ningrum menari-nari dalam pikirannya. Ia membacanya ulang dan di salah satu halaman ia menemukan catatan mencurigakan. Pak Darto sering bicara dengan seseorang yang ia panggil Kakang. Aku mengintip. Itu Mbah Raji. Mereka bilang, darah Ningrum harus diam. Katanya kalau tidak, rahasia masa lalu akan terbongkar. Arga merasa ini bukan hanya soal kekerasan, tapi soal konspirasi dalam keluarga. Ia mulai menelusuri arsip desa, mendatangi kantor kelurahan, bahkan mewawancarai warga yang tersisa. Dari seorang nenek tua bernama Bu Karsi, Arga mendapat informasi tambahan. "Pak Darto dulu memang disegani, Mas," kata Bu Karsi. Suaranya bergetar. "Tapi sejak Ningrum mati, banyak yang nggak berani ngomong. Saya pernah dengar suara tangisan dari gubuk itu. Anak-anak dulu sering mimpi didatangi gadis berbaju putih. Apakah orang-orang tahu siapa yang menyakiti Ningrum?" tanya Arga. Bu Karsi menunduk. "Banyak yang tahu, tapi memilih diam. Takut. Mbah Raji itu orang lama, katanya pernah punya kedekatan dengan tokoh politik zaman dulu. Darto itu anak emasnya.
Keesokan harinya, Arga mengunggah sebagian isi buku harian ke forum investigasi yang ia kelola. Cerita itu langsung viral. Komentar netizen membanjiri unggahannya. Banyak yang mengecam. Ada pula yang menyarankan agar Arga menyerahkan bukti ke polisi. Namun malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Saat Arga kembali ke gubuk tua untuk merekam suasana malam, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Tiba-tiba, kamera yang ia bawa mati mendadak. Lalu terdengar isakan lirih, tangisan seorang gadis. Arga, ia menoleh cepat. Sosok kabur berdiri tak jauh darinya. Gadis dengan kebaya lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergetar seperti menahan emosi. "Terima kasih, sudah mendengar," bisik suara itu sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Arga jatuh terduduk, dadanya sesak, tapi tidak karena takut. Ia merasa dihargai. Seolah arwah itu Ningrum. Akhirnya bertemu seseorang yang mau mendengarkannya tanpa syarat. Esoknya, Arga membuat laporan resmi ke pihak berwajib, menyertakan buku harian sebagai bukti. Kasus lama kembali dibuka. Nama Pak Darto dan Mbah Raji disebut dalam investigasi, dan dari keterangan beberapa warga yang akhirnya berani bicara, terkuak bahwa kematian Ningrum bukanlah bunuh diri. Namun, belum sempat proses hukum dimulai, kabar datang dari kota. Pak Darto ditemukan tewas di rumah kontrakannya, dengan wajah penuh ketakutan. Di cermin dekat jasadnya tertulis kalimat dengan darah, "Kau tak bisa lari dari kebenaran." Arga pulang dari desa ke Dawung dengan hati yang penuh gejolak. Ia tak tahu apakah kisah ini akan berakhir damai, tapi satu hal yang pasti, rahasia itu sudah terbuka, dan Ningrums mungkin akhirnya bisa tidur lebih tenang. Rumah kecil di pinggir kota itu sepi. Seorang perempuan tua duduk di kursi goyang, memandang keluar jendela dengan mata yang kosong. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus kering, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Ibu Sari hidup seorang diri, setelah ditinggal oleh suami keduanya Pak Darto, yang ditemukan meninggal mengenaskan beberapa hari lalu. Berita tentang kematian Darto menyebar cepat. Banyak yang bilang itu akibat kutukan. Tapi tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Terutama mereka yang masih ingat tentang kejadian di desa Kedawung 20 tahun silam. Ibu Sari setiap malam dihantui mimpi yang sama. Seorang gadis kecil menangis di pojok kamar, memeluk lututnya, tubuhnya penuh luka dan wajahnya diselimuti bayangan. Dalam mimpi itu, gadis itu selalu berkata, "Ibu." Kenapa diam waktu itu? Tiap kali bangun dari mimpi itu, Ibu Sari menangis sambil memeluk bantal. "Maafkan Ibu Ningrum, Ibu takut waktu itu." Namun malam ini berbeda. Angin malam berdesir lebih dingin dari biasanya. Jendela yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Tirai tipis menari-nari ditiup angin. Ibu Sari berdiri perlahan. Langkahnya goyah menuju jendela untuk menutupnya. Saat ia menarik tirai, tubuhnya mendadak membeku. Di halaman rumahnya, di bawah sinar bulan yang pucat, berdiri seorang sosok perempuan muda. Berbaju putih lusuh, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke arah jendela. Matanya penuh luka dan duka. Ibu Sari menjerit dan mundur, hampir terjatuh. Ia menutup pintu dan mengunci diri di kamar. Tapi saat menoleh ke cermin, ia terperanjat. Gadis itu kini berdiri di belakangnya, menatap dari bayangan cermin. "Ibu," bisiknya, tangis pecah dari mulut perempuan tua itu. "Ampuni Ibu Ningrum. Ibu terlalu takut. Ibu tak tahu harus bagaimana. Ibu cuma ingin kita bisa hidup." Sosok itu tidak bergeming. Ia mendekat perlahan. "Kau tahu, Ibu, aku tidak pernah ingin mati. Aku hanya ingin diselamatkan. Ibu." Sari berlutut, tubuhnya gemetar. Suaranya tercekat. "Ibu salah, Ibu berdosa. Tapi Ibu memang mencintaimu, Nak." Sosok Ningrum berdiri di depan ibunya, dan seketika suhu ruangan turun drastis. Lampu berkedip,
lalu padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara isakan. Ketika lampu menyala kembali, Ningrum sudah menghilang. Tapi di cermin, sebuah kalimat tertulis dengan kabut tipis. Aku tidak butuh maaf. Aku butuh keadilan. Sejak malam itu, Ibu Sari tak pernah bicara dengan siapapun lagi. Ia menolak makan, menolak tidur, dan menghabiskan waktunya duduk di depan cermin seolah menanti sesuatu. Warga sekitar mulai khawatir. Beberapa mencoba mengunjungi tapi ditolak. Saya sedang menunggu anak saya pulang, jawabnya lirih setiap kali. Sementara itu, Desa Kedawung kembali menjadi pembicaraan hangat. Setelah artikel Arga dipublikasikan luas, banyak jurnalis dan penggemar cerita horor yang datang ingin melihat langsung gubuk tua yang disebut-sebut angker. Tapi satu demi satu dari mereka mengalami kejadian aneh. Kamera rusak, mobil mogok, bahkan ada yang tiba-tiba hilang arah meski sudah menggunakan peta. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda nekat masuk ke dalam gubuk itu malam-malam, merekam live di media sosial. Ia sempat tertawa-tawa mengejek cerita hantu Ningrum, lalu menginjak lantai kayu yang sudah rapuh. Tiba-tiba, live terputus. Esok harinya, warga menemukan pemuda itu pingsan dengan mata melotot dan mulut menganga seperti menjerit. Ia tak pernah sadar kembali. Kabar itu menyebar cepat. Kepala desa akhirnya mengeluarkan peringatan resmi. Gubuk tua dilarang dimasuki siapapun, terutama saat malam. Seorang kiai dipanggil untuk mendoakan tempat itu. Tapi malam setelah ritual doa, kiai tersebut bermimpi didatangi gadis berbaju putih. Tempat ini milikku sekarang, katanya pelan. Siapapun yang menginjakkan kaki akan merasakan rasa sakitku. Kiai itu langsung jatuh sakit keesokan harinya dan tidak bisa bicara selama seminggu penuh. Arga, yang kini menjadi penulis buku misteri ternama, merasa kisah Ningrum belum selesai. Ia kembali ke Desa Kedawung diam-diam, hanya untuk menaruh sebuah papan kecil di depan gubuk tua bertuliskan. Disinilah seorang anak perempuan menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Dengarkanlah mereka yang bisu karena ketakutan. Warga kini tak berani menyebut nama Ningrum. Mereka hanya menyebutnya sebagai dia yang menangis disenyap. Setiap malam Jumat suara tangisan masih terdengar, kadang disusul teriakan atau suara benda pecah. Mereka tahu arwah itu belum tenang, bukan karena belum dimaafkan, tapi karena dendamnya telah menyatu dengan tempat itu. Gubuk tua di ujung Desa Kedawung kini menjadi tempat terkutuk, tak boleh didekati, tak boleh disebut. Bahkan pohon-pohon di sekitarnya layu seolah tahu bahwa tanah itu telah dicemari oleh dosa yang tak pernah ditebus. Dan Ningrum, yang dulu hanya ingin didengar, kini menjadi simbol bisu dari suara-suara anak yang diabaikan. Ia tidak hanya menjadi arwah gentayangan, ia menjadi peringatan bahwa kejahatan yang ditutupi tak akan pernah benar-benar hilang.